warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi adriki, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi wa Rabbi, wal ahla wal awlad wal ad'ana bil wahidiyati bi fadli dil ula, ya rahmatan lil alamin wa tamam, wal khairu minka wa najahu wassalam. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'andur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salim ala Muhammadin syafi'il umami walali waj'alil anama musri'i bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir, Ya Rabbana ighfir, Ya Rabbana ighfir, Ya Syir iftawahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana, qarib wa alif bainana ya Rabbana, qarib wa alif bainana ya Rabbana, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap unsur Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedung Lo Al Munadharah Kabupaten Kota Bogor yang berkenan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap unsur Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedung Lo Al Munadharah Kecamatan Sukaraja yang berkenan hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu Panitia Pelaksana Mujahadah Syahriyah Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Kecamatan Sukaraja yang kami hormati, Al-Mukarramin wal Mukarramah, para sesepuh bini sepuh, para kiai, para ustadz wal ustadzah, serta para tokoh-tokoh perjuangan Wahidiyah yang kami muliakan. Bapak Ibu, tamu undangan, hadirin hadirat, mujahidin mujahidat yang kami hormati, anak-anakku remaja dan kanak-kanak yang kami sayangi. Pertama, izinkan kami untuk makmum di belakang hadirin hadirat sekalian untuk kembali bersama-sama memanjatkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga sampai pada malam hari ini kita sadari ataupun tidak kita sadari, kita semua sama-sama mendapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama mendapatkan fadl yang istimewa pada malam hari ini. Bapak Ibu, utamanya ibu-ibu, mengamal sholawat Wahidiyah di Kecamatan Sukaraja ini, sehingga dengan fadlnya kita semua bisa hadir di majelis yang barokah ini dalam rangka melaksanakan Mujahadah Syahriyah yang pada malam hari ini disponsori oleh Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Kecamatan Sukaraja dalam keadaan sehat walafiat, biqolina alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menyempurnakan rasa syukur tersebut, mari Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mari kita sanjungkan sholawat serta salam yang indah-indahnya keharibaan beliau baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa syairil anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa jami'il aqtab wa awanihim min awalihim ila akhirihim wa a'ada alana min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amadana bi amdadihim
kama yaliku bika wa bihim. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam ikraman wa ta'dziman wa mahabbatan yang tulus. Mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruahkan kepangguan beliau para aulia-illah, para kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, juga para aulia-illah kekasih Allah, para orang-orang soleh yang ada di wilayah Kecamatan Sukaraja ini. Wabil khusus kepangguan beliau yang mulia Hadrati Ghazi hada zaman radhiyallahu an. Wabil khusus kepangguan beliau guru rohani kita Kanjeng Rama Yai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu an. Wa balihum salamana wa tahiyatana wa balihna syafa'atuhum fil wusuli ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harap dan damba, mudah-mudahan beliau-beliau yang kita sebutkan di atas tadi, utamanya beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghazi hadza zaman radhiyallahu an, tiada henti-hentinya senantiasa mencurahkan syafaat tarbiyah, janggungan doa restu barokah karomah nadrahnya kepada kita semua, sehingga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar pantas untuk diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan membawa manfaat maslahah yang sebesar-besarnya, terutama untuk diri pribadi kita masing-masing, keluarga, tetangga, umat masyarakat balih jami'al alamin, terlebih-lebih dalam perjuangan suci fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fitini wa dunya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara yang mulia pada malam hari ini. Sungguh kami tidak bisa membalas dengan apapun, hanya iringan doa jazakumullahu khairan wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kami mohon restu panjenengan semua. Kami di sini bukan yang terbaik di antara panjenengan Bapak Ibu. Kami di sini pengamal, beliau yang paling dolim, hadirin hadirat. Oleh karenanya soalkan kami Bapak Ibu kehadiran beliau Atatul Mukarram guru rohani kita Kanjeng Rama Yai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu, yang mudah-mudahan sepatah dua patah kata yang kami sampaikan nanti senantiasa mendapatkan iringan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janggungan doa restu barokah karomah nadrahu siada zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya Syafi'al salatu wassalam alaika nur al-hadi alana wa azlahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sa'san halik. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wa andur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, anak-anakku remaja dan kanak-kanak yang kami sayangi, sebagaimana dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena sesungguhnya bahan bakarnya api neraka itu batu dan manusia, Bapak Ibu hadirin sekalian. Di dalam kitab tafsir diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang beriman itu yang bagaimana, Bapak Ibu hadirin hadirat? Kalau kita hendak mengetahui termasuk orang-orang yang beriman, maka kita harus tahu makna arti daripada iman itu sendiri. Sebagaimana dawuh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendawuhkan, al imanu huwa iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman yaitu yang diucapkan dengan lisan kita, satu pernyataan keyakinan kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umat Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian watasdikun bil qalbi, yaitu hati kita menemukan kebenaran dari apa yang kita ucapkan tadi, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Kemudian selanjutnya wa amalun bil arkan, yaitu dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenarnya iman, pengertian iman secara syariat atau secara makna ilmu bahasa, hadirin hadirat sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu. Jadi orang-orang yang beriman ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita sendiri, hadirin hadirat sekalian. Menjaga diri kita dari apa, hadirin hadirat sekalian? Di dalam kitab tafsir diterangkan menjaga diri kita yaitu dengan cara bitarhil ma'asi wa fi'ali ta'ati, yaitu dengan cara menjauhkan diri kita dari segala macam perbuatan maksiat, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maupun maksiat terhadap lingkungan kita, hadirin hadirat sekalian. Wa fi'ili ta'ati, yaitu dengan melaksanakan semua perbuatan-perbuatan atau ibadah-ibadah yang kaidah-kaidahnya adalah untuk meningkatkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, berbicara tentang menjauhi segala maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghusi hadis zaman radhiyallahu an, kita pun harus tahu yang dimaksud dengan maksiat itu apa, hadirin. Itu satu maksiat itulah satu perbuatan atau gerakan hati kita yang mana perbuatan-perbuatan kita ini bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syariatnya. Namun hakikatnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang dimaksud hakikat dari sebuah maksiat adalah manakala satu desah nafas kita, Bapak Ibu, satu kedip mata kita, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tidak sadar billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, itulah hakikatnya kita sedang bermaksiat kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kelihatannya secara syariat, Bapak Ibu, kita sedang melaksanakan ibadah-ibadah pada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian itu termasuk dalam kategori syirik atau syirik khafi kepada Allah Subhanahu, yaitu syirik yang samar,
yang sangat sulit untuk membedakannya hadirin hadirat sekalian. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, maka mari di malam yang penuh barokah ini, mari kita senantiasa berdep-dep sebelum acara pada malam hari ini berakhir. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita senantiasa menata adab lahiriah wa batinah kita masing-masing dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya hadirin hadirat sekalian. Karena secara lahiriah kita yang hadir di majelis yang barokah ini pada malam hari ini hanya segini orang hadirin hadirat sekalian. Namun pada hakikatnya kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan membuka hijab di hati kita Bapak Ibu sekalian, mohon maafkan saya. Maka tempat ini penuh Bapak Ibu sekalian, penuh dengan bangsa jin yang ingin mengikuti mujahadah, penuh dengan ahli kubur kita yang menunggu doa-doa kita Bapak Ibu hadirin sekalian. Oleh karena mari Bapak Ibu dalam rangka menjauhi segala perbuatan nasihat itu, mari kita luruskan kembali niat kita, niat semata-mata mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata niat lillah. Dan mari duduk kita, hadirnya kita, mendengarnya kita, dan ngomongnya kami ini pun mari kita sadari benar bahwa ini semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam bahasa wahidiyah billah. Saudara hadirin sekalian, mari oleh karenanya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita semua para pengamal salat wahidiyah yang dibekali oleh Mbah Yai, semua bekal yang diberikan Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an mu'alif salawat, semuanya sama Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalimatnya sama, pengamalannya sama 40 hari hadirin hadirat sekalian. Namun kenapa Bapak Ibu hadirin sekalian hasilnya bisa berbeda Bapak Ibu hadirin sekalian, antara satu dengan yang lainnya hadirin sekalian. Ini dikarenakan yaitu Bapak Ibu sekalian, karena di dalam hati kita masih ada ananiah, kotoran nafsu hadirin hadirat sekalian. Maka dengan kita senantiasa mengikuti tuntunan beliau dengan mujahadah yaumiyah, usbiyah, syahriyah, rubusanah dan seterusnya, fa insyaallah sedikit demi sedikit kotoran nafsu di dalam hati kita akan dikis-kis habis, akan dibersihkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazi hada zaman radhiyallahu an, sehingga di dalam hati kita ada satu titik tempat untuk bernaungnya nur ilahiyah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu titik tempat untuk bernaungnya nadrah beliau guru rohani kita Kanjeng Rama Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu an. Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena mari Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, bekal yang telah diberikan oleh Mbah Yai qaddasallahu sirrah radhiyallahu an, bekal yang telah diberikan oleh Kanjeng Rama Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrah radhiyallahu, bekal yang telah diberikan oleh guru rohani kita Kanjeng Rama Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, baik terhadap tetangga kita maupun di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita hadirin hadirat sekalian, kita menjadi teladan di tengah-tengah umat masyarakat kita hadirin hadirat sekalian. Karena salah satu tuntunan Mbah Yai di sana ada yu'tikulla dihakin haqqo Bapak Ibu, menepati segala bidang kewajiban kita Bapak Ibu dengan satu prinsip, takdimul aham fal aham summal anfa wal anfa. Bapak Ibu, kita hidup di tengah keluarga, maka panjenengan ibu dalam rangka melaksanakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, maka Pak ibu-ibu ahli panjenengan, ya suami panjenengan, bapak-bapak panjenengan, orang tua panjenengan, anak putra putri panjenengan, dan tetangga kanan kiri panjenengan. Bapak ibu sekalian, setiap panjenengan bermujahadah ibu-ibu, doakan semuanya, sohankan kepangguan beliau Kanjeng Rama Yai, sehingga dengan ditautkan, dengan disoankan kepangguan beliau, maka beliau berkenan menyoankan kepada Mbah Yai dan menyoankan kepangguan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan sampai dihantarkan wusul kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibu-ibu sekalian yang kebetulan pada malam hari ini menjadi sponsor
daripada mujahadah syahriyah pada malam hari ini. Diterima atau tidaknya mujahadah syahriyah pada malam hari ini tergantung panjenengan ibu-ibu sekalian. Panjenengan pada malam hari ini diberikan kesempatan yang istimewa oleh Mbah Yai, diberikan kesempatan yang istimewa oleh Kanjeng Romoye, maka gunakan kesempatan pada malam hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebetul-betulnya, dengan penuh dengan kesungguhan hati ibu-ibu sekalian. Oleh karenanya mari, tentunya khususnya ibu-ibu, acara pada malam hari ini, ibu-ibu Wahidiyah Kecamatan Sukaraja tampil di depan. Ini harus menjadi suri toladan yang baik, sebagaimana yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri toladan yang baik. Begitupun beliau Mbah Yai Mu'alif Salawatul Wahidiyah senantiasa memberikan suri toladan yang baik, baik di dalam keluarga maupun di depan semua murid-murid beliau maupun di khalayak ramai hadirin sekalian. Oleh karenanya mari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bekal yang diberikan oleh Mbah Yai kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita terjun di masyarakat. Panjenengan semua di rumah setelah mujahadah, jangan cuma hanya mengandalkan mujahadah. Kita sebagai kehidupan di tengah-tengah masyarakat, kita pun secara langsung maupun tidak langsung dituntut bersosialisasi di tengah tetangga kita. Maka kita harus memberikan suri toladan yang baik. Karena dengan kita memberikan suri toladan yang baik, memberikan contoh akhlakul karimah yang baik, maka secara otomatis orang akan melihat kita. Oh, ibu ini sekarang setelah mengikuti mujahadah Wahidiyah kok jadi baik, jadi tambah ramah, sopan santun. Begitupun bapak-bapak, utamanya personil Wahidiyah Kecamatan Sukaraja, baik dari tingkat ketua maupun imam-imam jamaah. Mari kita tingkatkan upaya perjuangan kita, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita berikan contoh-contoh yang baik-baik di dalam perjuangan itu sendiri maupun contoh-contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat ini. Di dalam perjuangan itu sendiri, maka seorang imam jamaah misalnya ketika mujahadah usbuiyah, ya datang tepat waktu. Jangan sampai berlarut-larut, yang lain sudah pada datang baru nyampe. Terkecuali ada halangan yang sifatnya syar'i, Bapak Ibu hadirin sekalian. Inilah, kalau kita sudah memberikan contoh-contoh yang baik, maka secara otomatis ibarat burung berkicau. Kalau kicauan burung itu sudah bagus, maka burung itu pun harganya mahal, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah benar-benar menerapkan apa yang diberikan oleh Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an dengan sebaik-baiknya, maka segala hajat kita, segala kebutuhan kita akan diperhatikan oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghausi ada zaman radhiyallahu an. Karena di dalam amalan as-shalawatul wahidiyah, Bapak Ibu sekalian, ada taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, barang siapa sudah mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang malas akan dirajinin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang rajin akan diikhlasin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang udah ikhlas di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa udah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala bi barakati bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati nadrati ghazi ada zaman radhiyallahu an, maka jangankan kita munajat mohon kepada Allah, baru kita kerentek di dalam hati kita saja, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah apa-apa yang kita hajatkan. Ini sebagaimana didawuhkan oleh guru rohani kita di zaman Kanjeng Romoye Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Mari kita yakini dengan seyakin-yakinnya, kita gunakan amalan wahidiyah ini, Bapak Ibu sekalian, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, untuk meningkatkan akhlakul karimah kita di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan sampai panjenengan semua menjadi seorang pengamal sholawat wahidiyah
yang notabene muridnya beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu memberikan contoh-contoh yang tidak baik di tengah masyarakat. Karena Bapak Ibu, benarnya saja pengamal salat wahidiyah menjadi omongan Bapak Ibu, apalagi salahnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Satu contoh kecil, di lingkungan panjenengan misalnya ada kerja bakti, misalnya di lingkungan Payatna misalnya. Di lingkungan itu Payatna udah terkenal sebagai pengamal. Kalau Payatna tidak ikut hadir dalam kerja bakti itu, pasti jadi bahan omongan. Wah, sudah ikut pengajian ini jadi nggak mau gabung dengan kita orang. Inilah dengan kita bersosialisasi menjadi akhirnya kita menjadi ada kedekatan dengan para tetangga-tetangga kita, sehingga dengan begitu akan memudahkan kita untuk memberikan penyiaran amalan sholawat wahidiyah. Berbeda dengan apabila kalau kita diam di rumah, tahu-tahu ketemu tetangga, ini ada amalan bagus, mana mungkin tetangga kita percaya. Bapak Ibu hadirin sekalian, apalagi untuk ibu-ibu, biasanya di lingkungan kita ada satu jamaah mingguan atau bulanan, monggo silahkan ikut. Karena kalau kita tidak ikut nanti dibilang kita ini alirannya berbeda. Inilah Bapak Ibu. Jadi kita harus fleksibel di tengah masyarakat kita hadirin sekalian, agar tidak menimbulkan fitnah di antara mereka. Karena sesungguhnya tanpa kita sadari mereka suudzon terhadap kita karena ulah kita sendiri Bapak Ibu hadirin sekalian. Oleh karenanya mari Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mari sebagaimana yang didawuhkan oleh Kanjeng Rama Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu, bahwa perjuangan wahidiyah ini adalah perjuangan para anbiya wal mursalin, perjuangannya para nabi-nabi, perjuangannya para sahabat tabi'in, dan hingga akhir zaman ini diperjuangkan oleh Ghazi hadzal zaman radhiyallahu anhu. Dan kita yang tidak tahu apa-apa, yang hina dinadhalin di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu kita semua diikut sertakan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu. Ini satu anugerah yang agung, anugerah yang istimewa Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Utamanya ibu-ibu pada malam hari ini, mari ibu-ibu sekalian, panjenengan setiap hari di rumah masing-masing bermujahadah. Ketika panjenengan mujahadah, doain bapak-bapaknya. Ketika bapak-bapaknya lupa untuk melaksanakan mujahadah usbuh, ingetin ibu-ibu, diingetin. Kalau dilihatnya bapak-bapaknya belum melaksanakan yaumiyah di rumah, ingetin ibu. Sayangilah bapak-bapaknya, sayangilah putra-putri panjenengan dengan disertakan ikut bermujahadah Bapak Ibu sekalian. Lantas bagaimana menggunakannya Bapak Ibu hadirin sekalian? Karena ibu-ibu ini paling dekat dengan putra-putri. Semangat atau tidaknya bapak-bapak pun kadang-kadang tergantung daripada sikap atau himah yang diberikan oleh ibu-ibunya hadirin sekalian. Kalau panjenengan cembetut misalnya, maka bapak-bapaknya pun akan secara langsung maupun tidak akan ngefek di dalam mujahadahnya Bapak Ibu sekalian. Inilah karena doa seorang istri terhadap suami, doa seorang ibu terhadap putra-putrinya, doa seorang anak perempuan terhadap orang tuanya, inilah salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ada satu hikayat Bapak Ibu hadirin sekalian, seorang istri yang soleha dinikahkan mendapatkan seorang suami yang bodoh, suami yang tidak tahu apa-apa. Namun suami ini diam, nggak banyak ngomong Bapak Ibu sekalian, karena dia menyadari bahwa saya ini bodoh, tidak bisa apa-apa. Pada suatu ketika di hari Jumat, si suami ini pergi sholat Jumat. Namun dibalik itu setiap hari istrinya di rumah selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, ya Allah, suami saya orang yang paling bodoh di kampung ini ya Allah.
Jangan engkau permalukan suami saya di hadapan umum, ya Allah. Siang dan malam si istri itu munajat kepada Allah demikian. Hingga suatu ketika di hari Jumat, ketika suami ini masuk di dalam masjid, tiba-tiba si imam sholat Jumatnya tidak hadir. Maka si orang bodoh ini karena dia berpakaian yang bagus, dipakai baju yang bagus-bagus oleh istri, maka ditunjuklah dia menjadi imam sholat, ibu-ibu sekalian. Dalam kegalauannya, dalam kegundahannya, si suami ini maju ke depan. Di dalam hati dia bingung, ya Allah, saya harus bagaimana, sementara saya tidak tahu tata cara sholat, enggak tahu, ya Allah. Maka dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian dia bingung membaca surat Al-Fatihah pun nggak bisa. Saat itulah taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala turun atas doa yang dipanjatkan oleh istrinya. Ya Allah, jangan engkau permalukan suami hamba di hadapan khalayak ramai di muka umumnya. Saat itu maka si suami ini tiba-tiba lari keluar dari masjid. Dan manakala ketika suami ini lari keluar masjid, si imam, si makmum jadi bingung, ikut-ikutan keluar. Tiba-tiba masjid itu dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara Allah menutupi aib hambanya atas doa-doa istri yang solehah, ibu-ibu sekalian. Apalagi panjenengan ibu-ibu Wahidiyah Kecamatan Sukaraja, panjenengan semua sudah dibekali amalan yang agung, amalan akhir zaman, sebagaimana diudawuhkan oleh Mbah Yai. Kalau di akhir zaman ini ada amalan yang melebihi cepatnya untuk wusul kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka Mbah Yai beserta para pengamal salat wahidah akan mengikutinya. Oleh karenanya mari Bapak Ibu sekalian, mari girangnya hati kita gunakan amalan salat wahidah ini untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita berdp-dp kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam agar bapak-bapak kita, orang tua kita, putra-putri kita kelak disatukan, dikumpulkan menjadi murid-murid beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Dan bagi Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mumpung ini masih akhir-akhir bulan Syawal, Bapak Ibu sekalian, Mbah Yai menuntun kita untuk melaksanakan mujahadah syawalan atau mujahadah makom. Bagi yang tidak melaksanakan mujahadah makom di makam umum, bisa melaksanakan mujahadah makom di rumah masing-masing dengan aurat yang sudah ditentukan. Kalau di rumah selama 14 hari, kalau di makom selama 7 hari, Bapak Ibu sekalian. Karena pada mujahadah makom kemarin ada satu orang pengamal sholawat wahidah ketika mujahadah makom, Bapak Ibu sekalian. Padahal mujahadah makom di siang hari. Saat mujahadah sampai pada doa Allahumma kama atahlu, saat itu Allah buka hijabnya pengamal tersebut, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Perasaannya pengamal itu sudah ada di padang gurun pasir yang sangat luas, semua serba putih. Dan ahli kubur di makam yang dimujahi itu, Bapak Ibu sekalian, semua keluar dengan bentuk dan rupa sesuai dengan perbuatannya masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ada yang perutnya buncit panjang sehingga untuk jalan itu susah. Ada yang jalannya kakinya di atas, tangannya di bawah. Ada yang ngesot, ada yang semuanya dengan berbagai rupa sesuai dengan amal perbuatannya, Bapak Ibu. Semuanya ngantri untuk soal kepangun beliau Kanjeng Romo Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu an. Semua yang berwajah binatang, yang segala bentuk rupa yang berlumuran darah dan nanah. Setelah soal kepangkuan beliau, maka para ahli kubur ini kembali seperti semula, manusia seutuhnya, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya mari Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini pun mari orang tua kita, sanak saudara kita yang telah mendahului kita pun senantiasa menunggu doa-doa kita, Bapak Ibu sekalian. Mari ibu-ibu, panjenengan soalkan kami para bapak-bapak
keharibaan beliau guru rohani kita Kanjeng Rama Ya Abdul Latif Majid kita sallallahu sirrah waridallah. Soalkan kepangguan beliau guru rohani kita Kanjeng Rama Ya Abdul Majid Alif Fikri radhiyallahu anhu. Soalkan putra putri panjenengan, mohon kepada Kanjeng Rama ya Kanjeng Rama, ini suami saya, ini putra putri kami Kanjeng Rama, ini orang tua kami Kanjeng Rama, ini tetangga-tetangga kami, ini ahli kubur kami Kanjeng Rama. Semoga engkau berkenan Kanjeng Rama memancarkan pancaran nadroh barokah karomah panjenengan Kanjeng Rama, agar keluarga kami Kanjeng Rama diberi kekuatan untuk senantiasa ikut berjuang makmum di belakang panjenengan Kanjeng Rama Yai, agar putra putri kami kelak Kanjeng Rama dengan nadroh panjenengan bisa meneruskan perjuangan fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam di Kecamatan Sukaraja ini Kanjeng Rama. Soalkan kami Kanjeng Rama keharibaan Bayai, naik turunnya kami Kanjeng Rama Yai, itu semua semata-mata karena kedoliman kami Kanjeng Rama. Al-Fatihah. 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 Mari Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mari dengan diiringi rintiknya hujan yang turun pada malam hari ini. Ini bukti keberkahan Allah Subhanahu wa taala turun Bapak Ibu sekalian. Yakinkan dalam diri kita masing-masing bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas zaman radhiyallahu anhu bersama Mbak Yai, bersama Kanjeng Rama Yai, rawuh di tengah-tengah kita Bapak Ibu sekalian, utamanya ibu-ibu. Soalkan kami keharibaan beliau Kanjeng Rama Yai, ibu-ibu, dengan membawa segunung dosa yang telah kita lakukan Bapak Ibu sekalian, karena dawuh beliau Kanjeng Rama Abdul Majid Alif Fikri radhiyallahu an, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenal kedudukan Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang mengenal dan tahu kedudukan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkecuali para sahabat dan ghausu hadas zaman radhiyallahu an. Mari lillah bilahnya ditata Bapak Ibu, mari. Kita tidak bisa soal kebanggaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dituntun, tanpa dibimbing oleh guru rohani kita Bapak Ibu. Mari. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi udati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi udati amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi udati amdadi. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nasaluka Allahumma bihaqqihi an tuhrikana fil jati bahril wahda hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nuhisa wa la nataharaka wa la
كنا إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما بالمقاصة كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأدب وأصله وروحه أدركني فقد الحمد أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالك يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأدب وأصله وروحه أدركني فقد الحمد أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالك يا شافع الخلق صلاة وسلام عليك نور الهدي الأدب وأصله وروحه أدركني فقد الحمد أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالك يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kalau kita tidak bisa merasakan kerawan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari Bapak Ibu kita soan kepangan beliau Abdul Mukarram Kanjeng Romi Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Kita sering bertemu beliau ibu-ibu sekalian, kita sering soan sungkem kepangan beliau Abdul Mukarram guru rohani kita Bapak Ibu. Kita soan pun diantarkan usul kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duh Kanjeng Romo, begini keadaan kami para pengamal salawat hajiausnya ibu-ibu di Kecamatan Sukaraja ini Kanjeng Romo Yai. Apapun bentuknya kami Kanjeng Romo Yai, kami semua murid-murid panjenengan Kanjeng Romo Yai. Raihlah kami Kanjeng Romo Yai, tuntun kami Kanjeng Romo, bimbing kami Kanjeng Romo. Doa restu panjenengan yang kami lakukan Kanjeng Romo. Kami mohon panjenengan malam ini mengadakan pasaran nadro barokah karo panjenengan yang spesial pada kami di Kecamatan Sukaraja ini Kanjeng Romo Yai, agar dengan jangkungan doa restu panjenengan barokah karo panjenengan perjuangan Wahidiyah di Kecamatan Sukaraja ini segera difoto oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghusada zaman radhiyallahu anhu Kanjeng Romo. Ya ayuhal ghaus salamullah alaika rabbini bidillah wa andur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya ayuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wa andur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya ayuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wa andur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Ya syafi'al halqi habiballahi salatuhu alaika wa salami dalat wa dalatilati fi balad wa biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al halqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dalat wa dalatilati fi baldati wa biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al halqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dalat wa dalatilati fi baldati wa biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, selain kita bayangin orang tua kita yang telah mendahului di alam kubur sana, mari kita bayangkan saudara-saudara kita para pengamal salat tahajud yang pada malam hari ini belum diperkenan hadir bersama dengan kita. Hadirin sekalian, kita soalkan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam agar mereka-mereka yang belum diberikan nadrahnya, belum diperkenankan hadir pada malam hari ini, disatukan kembali dengan kita. Hadirin hadirat sekalian, ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin syafi'il wa ala alihi wa ja'al lana muslimin bil wahidati rabbil alamin. Ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin syafi'il wa ala alihi wa ja'al lana muslimin bil wahidati rabbil alamin. Ya Rabbana ya Sirr qarib alif Ya Rabbana Allahumma shalli ala Muhammadin syafi'il wa ala alihi wa ja'al lana muslimin bil wahidati Kariba lipenana ya Rabbana Allahumma barik bima khalaqta di balda ya Allah Abi ya Allah Allahumma barik bima khalaqta di balda ya Allah Abi bima khalaqta di balda ya Allah Allahumma barik bima khalaqta di balda ya Allah Allahumma barik bima khalaqta di balda ya Allah wa bi hadhihi al-jah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta di balda ya Allah wa bi hadhihi al-jah ya Allah Allahumma barik bima khalaqta di balda ya Allah wa bi hadhihi al-jah ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakatuh wa sallallahu wa alihi wa sahbihi wa ya Allah. Wasyair ya Allah ya Allah ya Allah Wabijahi Sayyidina Muhammad Barakatuhu Ziyada Salam Wa alihi wa sahbihi Wasyair ya Allah ya Allah ya Allah Walli jami'al alamin Walli jami'al Bapak Ibu hadirin hadirat, mujahidin mujahidat yang berbahagia, mari kita yakini dengan seyakin-yakinnya ibadah kita pada malam hari ini
munajat kita pada malam hari, doa-doa kita, kita semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghauzu hadis zaman, sehingga akan membawa manfaat masalah yang sebesar-besarnya, terutama bagi diri pribadi kita masing-masing, untuk meningkatkan keimanan, ketaatan kita kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi bekal buat kita untuk senantiasa terus berjuang derek makmum di belakang beliau guru rohani kita Kanjeng Ramoya Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu, serta kita diberikan kemampuan oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi uswah, untuk menjadi suri tauladan yang baik, baik itu di tengah-tengah keluarga kita maupun di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirin sekalian, mari terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Teriring doa jazakumullahu khairan wa sya'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa yakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan wa sa'atani fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam syafa'at tarbiyah. Wa inal ghazi'ata zaman radhiyallahu an anadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.